Halo semuanya, dan semua yang mendengarkan program hari ini. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan lebih dari 15 tahun penelitian tentang kesehatan lansia, terutama penyakit kardiovaskular, di Vietnam dan Indonesia. Saat ini, saya bekerja sama dengan Community Healthy Living Organization, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Hanoi dan Jakarta, dengan misi menyediakan solusi nutrisi yang sederhana, efektif, dan terjangkau bagi setiap keluarga. Community Healthy Living Organization didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan mendukung lansia dalam mengelola penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, dan diabetes melalui edukasi kesehatan. Kami telah menyelenggarakan lebih dari 150 lokakarya di pasar-pasar populer seperti Pasar Dong Xuan Hanoi, Pasar Bentan HCMC, Pasar Badung Bali, dan Pasar Baru Jakarta, yang menarik lebih dari 15.000 peserta. Program audio hari ini merupakan bagian dari kampanye Jantung Sehat Jalani Masa Keemasan Sepenuhnya, yang bertujuan untuk membantu Anda memahami jenis buah yang harus Anda perhatikan saat mengonsumsinya untuk melindungi kesehatan kardiovaskular Anda. Mengapa memilih topik ini? Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terhitung hampir 1/3 dari seluruh kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, di Indonesia, sekitar 1,9 juta orang menderita penyakit kardiovaskular, dan di Vietnam, angka ini lebih dari 1,5 juta, terutama umum terjadi pada lansia. Menurut Harvard Health, pola makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi buah yang berlebihan, merupakan faktor risiko utama tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gagal jantung. Buah sering dianggap sebagai makanan emas bagi kesehatan. Tetapi jika dikonsumsi secara tidak tepat, beberapa buah dapat menyebabkan masalah kardiovaskular, terutama pada lansia dengan penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan pencernaan. Hari ini, kita akan membahas 9 buah populer di Indonesia dan Vietnam, potensi risiko konsumsi yang tidak tepat, dan cara mengonsumsinya dengan aman. Tujuan program: memahami jenis buah yang dapat berdampak negatif pada sistem kardiovaskular jika dikonsumsi secara tidak tepat. Pelajari cara memilih dan mengonsumsi buah yang sesuai untuk kesehatan pribadi Anda. Buat menu sehat dan bergabunglah dengan program dukungan komunitas kami. Mari kita mulai perjalanan Anda untuk melindungi jantung Anda. Contoh nyata, Ibu Sari, 68 tahun, di Jakarta, sering makan mangga matang yang lembek dan pisang yang terlalu matang karena ia menganggapnya baik untuk kesehatannya. Namun, ia mengalami peningkatan gula darah dan kembung yang memberi tekanan pada jantungnya. Setelah mengikuti lokakarya kami, ia menyesuaikan pola makannya, mengurangi jumlah buah-buahan manis, dan menambahkan sayuran hijau. Dan kesehatan kardiovaskularnya pun meningkat secara signifikan. Bagian 2. Penyakit kardiovaskular pada lansia. Pentingnya nutrisi penyakit kardiovaskular pada lansia. Menurut Mayo Clinic, penyakit kardiovaskular mencakup kondisi seperti aterosklerosis, tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan stroke, yang umumnya ditemukan pada orang berusia di atas 60 tahun. Di Indonesia, angka penyakit kardiovaskular pada lansia adalah 26%, dan di Vietnam sebesar 22%, menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan. Faktor risiko meliputi usia. Semakin tua usia Anda, semakin berkurang elastisitas pembuluh darah Anda, sehingga meningkatkan risiko aterosklerosis, penyakit yang mendasari, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Meningkatkan beban pada jantung, gaya hidup, pola makan tinggi gula dan garam,
kurang olahraga, dan merokok. Peran nutrisi dalam kesehatan kardiovaskular. Pola makan secara langsung memengaruhi kesehatan kardiovaskular. Menurut Webb, pola makan kaya serat, kalium, dan antioksidan dari buah dan sayur membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, mencegah plak di arteri, mengatur tekanan darah, mengurangi tekanan pada jantung, mengontrol gula darah, mencegah komplikasi diabetes yang berhubungan dengan jantung. Namun, beberapa buah mengandung banyak gula, asam, atau sedikit serat yang dapat menyebabkan masalah jika dikonsumsi secara tidak tepat, terutama pada lansia dengan sistem pencernaan dan kardiovaskular yang sensitif. Contoh praktis, Bapak Budi, 72 tahun, di Bali, sering makan semangka untuk mendinginkan badan. Tetapi, karena mengonsumsinya terlalu banyak 1 kilogram hari, ia mengalami TEKANN, darah rendah, dan pusing. Setelah disarankan, ia menguranginya menjadi 200 gram hari dan menggabungkannya dengan biji-bijian utuh, sehingga tekanan darahnya lebih stabil. Mengapa Anda harus berhati-hati dengan buah? Buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Tetapi jika dikonsumsi secara tidak tepat, buah-buahan dapat meningkatkan gula darah, memberikan tekanan pada jantung, terutama pada penderita diabetes, menyebabkan kembung, refluks, mempengaruhi pencernaan, secara tidak langsung memberikan tekanan pada jantung. Interaksi obat. Beberapa buah seperti jeruk bali memengaruhi obat tekanan darah atau statin. Bagian 3:9 buah yang perlu diperhatikan berikut adalah 9 buah populer di Indonesia dan Vietnam, beserta peringatan tentang risiko konsumsi yang tidak tepat, beserta petunjuk penggunaan yang aman. 1. Apel hijau. Risiko: mengandung asam oksalat yang dapat menyebabkan kalsium oksalat mengendap di usus, yang menyebabkan gangguan pencernaan dan kembung. Menurut Medical News Today, pada lansia dengan penyakit kardiovaskular, kembung dapat menekan diafragma, sehingga memengaruhi detak jantung. Asupan gula sedang 10 gram 100 gram. Tetapi makan terlalu banyak 2 buah hari, menyebabkan hiperglikemia. Petunjuk penggunaan: dosis 1 Februari 1 buah hari, dimakan saat sarapan, atau makan siang. Kombinasi: makan dengan yogurt tawar untuk meningkatkan serat dan mengurangi keasaman. Catatan: hindari makan saat lapar, terutama bagi penderita lambung remang. Contoh nyata, Ibu Len, 65 tahun, di Hanoi, makan 3 apel hijau hari karena ia mengira apel tersebut rendah gula. Ia mengalami kembung dan gangguan pencernaan yang menyebabkan kelelahan. Setelah mengurangi konsumsi menjadi 1 apel hari dan menambahkan sayuran hijau, ia merasa lebih baik. 2. Buah jeruk. Jeruk bali. Risiko: kaya vitamin C dan serat, tetapi tinggi asam sitrat yang dapat dengan mudah menyebabkan refluks atau kembung pada orang dengan perut sensitif. Menurut Verywell Health, hal ini dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Interaksi obat: jeruk bali memengaruhi obat statin penurun kolesterol dan obat tekanan darah. Menurut Harvard Health, petunjuk penggunaan: dosis 1/2 jeruk atau 1/4 jeruk bali hari, dikonsumsi setelah makan utama. Kombinasi: encerkan jus jeruk 100 ml, jus jeruk tambah 100 ml air untuk mengurangi keasaman. Catatan: hindari jeruk bali. Jika Anda sedang mengonsumsi obat statin, konsultasikan dengan dokter Anda. Contoh nyata, Bapak Wayan, 70 tahun, dari Bali, minum 300 ml jus jeruk bali setiap hari, yang berinteraksi dengan obat tekanan darahnya, membuatnya pusing. Setelah beralih ke jus apel encer, kondisinya lebih stabil. 3. Pisang matang. Risiko: pisang matang mengandung banyak gula 17 gram 100 gram,
yang dapat menyebabkan peningkatan gula darah secara tiba-tiba, sehingga memberi tekanan pada jantung. Menurut Wegman, kalium tinggi 400 mg buah baik untuk tekanan darah. Tetapi mengonsumsi terlalu banyak 3 buah hari dapat menyebabkan gangguan irama jantung pada orang yang sensitif. Petunjuk penggunaan: dosis 1 pisang ukuran sedang hari, dimakan untuk sarapan, kombinasi makan dengan oatmeal untuk memperlambat penyerapan gula. Catatan: pilih pisang yang baru matang masih agak hijau, hindari pisang yang terlalu matang. Contoh nyata, Ibu Ane, 67 tahun, di Jakarta, mengonsumsi 4 pisang matang hari yang menyebabkan peningkatan gula darah dan kelelahan. Setelah mengurangi konsumsi menjadi 1 pisang hari dan menggabungkannya dengan jalan kaki, ia berhasil mengontrol gula darahnya dengan lebih baik. 4. Mangga matang. Mangga matang risiko tinggi gula 14 gram 100 gram dapat meningkatkan gula darah, terutama pada penderita diabetes. Menurut Medical News Today, rendah serat saat masih lunak menyebabkan gangguan pencernaan pada lansia. Petunjuk penggunaan: dosis 1/2 cangkir 100 gram hari, dimakan sebagai cemilan. Kombinasikan dengan yogurt atau biji chia untuk meningkatkan serat. Catatan: pilih mangga matang, hindari makan saat lapar. Contoh nyata, Bapak Hadi, 73 tahun, di Yogyakarta, mengonsumsi 2 mangga matang setiap hari yang menyebabkan gula darah tinggi dan kembung. Setelah mengurangi asupan menjadi 100 gram hari dan menambahkan sayuran hijau, pencernaan dan tekanan darahnya membaik. 5. Semangka. Semangka risiko mengandung 92% air, rendah serat, dan gula 6 gram 100 gram. Mengonsumsi terlalu banyak 500 gram hari dapat menyebabkan tekanan darah rendah atau ketidakseimbangan elektrolit. Menurut NUTRIHO Medok VN pada lansia yang mengonsumsi diuretik, semangka dapat meningkatkan ekskresi kalium yang memengaruhi detak jantung. Petunjuk penggunaan: dosis 1-2 potong 200 gram hari, dimakan pagi atau siang hari. Kombinasi dikonsumsi dengan kacang-kacangan almond, walnut untuk menambah lemak sehat. Catatan: hindari makan berlebihan, terutama jika Anda sedang mengonsumsi diuretik. Contoh nyata, Ibu Mina, 69 tahun, di Danang, makan 1 kilogram semangka hari untuk mendinginkan diri yang menyebabkan tekanan darah rendah dan pusing. Setelah mengurangi asupan menjadi 200 gram hari, kondisinya lebih stabil. 6. Kismis. Kismis risiko kandungan gulanya tinggi 65 gram 100 gram, mudah menyebabkan hiperglikemia, tidak cocok untuk penderita diabetes atau penyakit jantung. Menurut Glaselan Klinik, rendah serat menyebabkan gangguan pencernaan dan kembung. Petunjuk penggunaan: dosis 1-2 sendok makan 15 gram hari, dimakan sebagai lauk kombinasi, campur dengan oatmeal atau salad hijau untuk mengurangi dampak gula. Catatan: ganti dengan anggur segar jika memungkinkan, kurangi gula. Contoh nyata, Bapak Ketut, 71 tahun, di Bali, mengonsumsi 100 gram kismis hari yang menyebabkan gula darah tinggi. Setelah beralih ke anggur segar 50 gram hari, gula darahnya terkontrol lebih baik. 7. Jambu biji terlalu matang risiko mengandung banyak asam dan gula 9 gram 100 gram saat terlalu matang, menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan. Menurut Healthline, dapat memberi tekanan pada sistem pencernaan, secara tidak langsung memengaruhi sistem kardiovaskular. Petunjuk penggunaan: dosis 1 Februari buah 100 gram hari, pilih jambu biji yang matang. Kombinasi konsumsi dengan yogurt atau sayuran hijau untuk melancarkan pencernaan. Catatan: hindari jambu biji yang terlalu matang atau makan saat lapar. Contoh nyata, Ibu Y,
66 tahun, di Hanoi, mengonsumsi 3 jambu biji matang per hari, menyebabkan kembung dan rasa tidak nyaman. Setelah mengurangi konsumsi menjadi 1/2 buah hari, ia merasa lebih ringan. 8. Pir manis. Pir risiko. Kandungan gula yang tinggi 10 gram 100 gram dapat menyebabkan hiperglikemia, terutama pada penderita diabetes, menurut web, menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi terlalu banyak dan memengaruhi sistem kardiovaskular. Petunjuk penggunaan. Bintang dosis 1/2 buah per hari, dimakan sebagai cemilan kombinasi, dikonsumsi dengan kacang atau yogurt untuk memperlambat penyerapan gula. Catatan, pilih pir yang matang, hindari pir yang terlalu manis. Contoh nyata, Bapak Agus, 74 tahun, di Jakarta, mengonsumsi 2 buah pir manis sehari yang menyebabkan gula darah tinggi. Setelah mengurangi konsumsi menjadi 1/2 buah hari dan menggabungkan yoga, kadar gula darahnya menjadi lebih terkontrol. 9. Nanas matang. Nanas risiko, mengandung enzim bromelain yang bermanfaat untuk pencernaan. Tetapi jika berlebihan 200 gram hari, dapat mengiritasi mulut dan lambung. Menurut Medical News Today, kandungan gula yang tinggi 10 gram 100 gram dapat meningkatkan gula darah. Petunjuk penggunaan, dosis 1-2 potong 100 gram hari, dimakan setelah makan utama. Kombinasi, encerkan jus nanas dengan air saring untuk mengurangi keasaman. Catatan, hindari makan saat perut kosong, terutama bagi penderita lambung sensitif. Contoh nyata, Ibu Rina, 70 tahun, di Bali, mengonsumsi 300 gram nanas matang hari yang menyebabkan iritasi lambung dan peningkatan gula darah. Setelah mengurangi asupan menjadi 100 gram hari, kesehatannya membaik. Bagian 4. Rekomendasi umum untuk lansia. Keseimbangan dan variasi jangan dihilangkan sama sekali. Buah-buahan di atas tetap memiliki manfaat vitamin C, serat, tetapi perlu dikonsumsi dalam dosis yang tepat. 1-2 porsi hari. Setiap porsi 100 gram, utamakan buah segar dan matang. Hindari buah yang terlalu matang atau kering karena mengandung banyak gula dan sedikit serat. Beragam kombinasi. Kombinasikan buah dengan sayuran hijau, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak. Tahu, ikan untuk menyeimbangkan nutrisi. Menurut NUTRAHOME.VN, baik untuk kesehatan pribadi orang dengan penyakit kardiovaskular. Batasi buah tinggi gula. Pisang, mangga, kismis dan asam jeruk, nanas. Konsultasikan dengan dokter Anda jika sedang mengonsumsi statin atau obat tekanan darah. Orang dengan perut sensitif, hindari makan buah saat perut kosong. Pilih buah rendah asam seperti apel merah dan pir matang. Penderita diabetes, utamakan buah-buahan rendah gula. Stroberi, blueberry, dan periksa gula darah secara teratur. Dikombinasikan dengan pola makan sehat. Sayuran hijau, kubis, bayam, dan kangkung menyediakan serat yang mengurangi kolesterol jahat. Lemak sehat, gunakan minyak zaitun, alpukat 1 Maret buah hari untuk menurunkan LDL. Menurut Vinmed, protein tanpa lemak, salmon, tahu, atau telur menyediakan protein tanpa meningkatkan kolesterol. Pantau dan sesuaikan respons tubuh Anda. Jika Anda merasa kembung, mengalami gangguan pencernaan, atau mengalami perubahan tekanan darah setelah makan buah, kurangi dosisnya dan konsultasikan dengan dokter. Pemeriksaan rutin, ukur tekanan darah, gula darah, dan kolesterol setiap 3-6 bulan untuk menyesuaikan pola makan Anda. Contoh nyata, Bapak Tuan, 68 tahun, di kota Ho Chi Minh, setelah menghadiri lokakarya kami di kota Ho Chi Minh, ia mengganti kismis dengan stroberi segar dan memadukannya dengan salad hijau. Setelah 3 bulan,
kolesterol LDL-nya turun 15% dan tekanan darahnya lebih stabil. Bagian 5. Contoh menu dan resep. Contoh menu 3 hari-hari ke-1. Pagi oatmeal dengan 1/2 apel merah. 1 cangkir teh hijau tanpa pemanis. Makan siang, nasi merah, salmon, panggang 100 gram, salad kubis dan wortel, 100 ml jus semangka encer sore, 1 Maret alpukat, 1 sendok makan biji chia. Makan malam, tahu rebus dengan jamur, labu kukus, 1/2 jeruk. Hari kedua, pagi, roti gandum utuh, 1 butir telur rebus, 1/2 cangkir stroberi, 1 cangkir kopi hitam tanpa pemanis. Makan siang, nasi merah, ayam rebus 100 gram, bayam tumis dengan bawang putih, 100 ml jus lemon encer siang, 1/2 buah pir matang, 1 cangkir yogurt tawar. Makan malam, ikan makarel kukus, ubi rebus, 1/2 apel merah. Hari ketiga, pagi oatmeal, 1-2 pisang matang, 1 cangkir teh hijau. Makan siang, nasi merah, tahu goreng serai, salad mentimun, 100 ml jus apel encer sore, 1 April jeruk, Bali, 1 sendok makan kenari. Makan malam, ikan basah rebus, brokoli kukus, 1/2 cangkir blueberry. Contoh resep, smoothie stroberi dan biji chia. Bahan-bahan, 50 gram stroberi segar, 1 sendok makan biji chia, 100 ml susu beras tawar, 1 sendok makan madu. Cara membuat, blender stroberi dan susu beras, tambahkan biji chia, aduk rata, dan minum. Sebagai camilan. Nutrisi, 120 kal, 5 gram serat, rendah gula, membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah. Analisis nutrisi menu di atas menyediakan 1,5001,800 kal hari. Kaya serat 25-30 gram, kalium 2,03.000 mg, dan antioksidan. Cocok untuk lansia dengan penyakit kardiovaskular. Bagian 6. Program implementasi LSM dan kesimpulan rencana implementasi organisasi hidup sehat masyarakat akan melaksanakan kampanye Jantung Sehat di Indonesia dan Vietnam dengan seminar nutrisi diselenggarakan di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Jakarta, dan Bali, memberikan instruksi tentang cara memilih buah dan menyiapkan hidangan sehat. Sumber daya, buku panduan 7 hari, makan sehat untuk jantung gratis, termasuk menu dan resep, yoga dan olahraga. Bermitra dengan pusat yoga untuk menyelenggarakan kelas gratis dengan fokus pada latihan ringan seperti berjalan kaki dan meditasi. Aplikasi pemantauan, pantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol melalui aplikasi seluler. Target audiens, lansia 60 tahun di perkotaan dan pedesaan, pasien dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi, atau diabetes. Sumber daya, kemitraan dengan rumah sakit seperti RSBC Semai Vietnam dan RSCM Jakarta Indonesia. Pendanaan dari WHO dan Organisasi Kesehatan Internasional. Indikator pemantauan, penurunan kolesterol LDL 10% setelah 6 bulan. Tekanan darah stabil 120/130/80/85 mm. Air raksa meningkatkan kualitas hidup sesuai skala IQ 5D. Peran Departemen Supervisi Konstruksi Tinjauan Konten. Pastikan materi dan lokakarya didasarkan pada bukti ilmiah dari Harvard Health, Mayo Clinic, dan ViMed. Implementasi, berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter untuk memantau efektivitas program. Evaluasi hasil, ukur peningkatan tekanan darah, kolesterol, dan kualitas hidup setelah 3-6 bulan. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Pesan, bukan buah yang berbahaya, melainkan penggunaannya yang tidak tepat. Anda dapat melindungi jantung Anda dengan membatasi buah-buahan yang tinggi gula dan asam. Pilih 1-2 porsi hari.
mengonsumsi sayuran hijau, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak. Ikuti Lokakarya dan kelas yoga gratis kami. Hubungi kami melalui hotline atau situs web Healthy Living Community untuk mendaftar. Bersama-sama, kita membangun jantung yang sehat dan kehidupan yang memuaskan.